Tragedi berdarah Sabtu Pahing. Cerita legenda ini berawal dari keinginan Sultan Pajang, yaitu Sultan Hadiwijaya, untuk mencari istri selir bagi dirinya. Beliau memerintahkan patihnya untuk membuat pengumuman kepada seluruh adipati di wilayah Kesultanan Pajang supaya menyerahkan salah seorang putrinya kepada Sultan untuk dijadikan istri selir. Tibalah saat sang patih untuk memberikan pengumuman kepada seluruh adipati. Sang patih pun sampai di Kadipaten Wirasaba untuk memberikan pengumuman seperti yang telah diperintahkan oleh Sultan Hadiwijaya. Sebagai seorang abdi negara yang baik, maka Adipati Wirasaba sangat patuh terhadap perintah atasannya. Selang beberapa hari kemudian, beliau mengantarkan putrinya untuk dijadikan istri selir Sultan Hadiwijaya. Akan tetapi, putri yang diserahkan ke Sultan Pajang itu ternyata sudah pernah menikah dengan anaknya Demang Toyareka, tapi sudah lama bercerai. Nah, singkat cerita, ketika mendengar kabar bahwa mantan menantunya dijadikan istri selir Sultan Hadiwijaya, maka Demang Toyareka bersama anak laki-lakinya tanpa pikir panjang segera menemui Sultan Hadiwijaya dan menceritakan bahwa putri Adipati Wirasaba yang dijadikan selir Kanjeng Sultan adalah istri dari anaknya Demang Toyareka. Mendengar kabar yang sangat mengejutkan itu, Kanjeng Sultan Hadiwijaya seolah bagai petir di siang bolong yang menghancurkan batu karang di tengah gemuruhnya ombak samudra. Betapa murkanya Kanjeng Sultan sampai memerintahkan salah satu prajuritnya untuk mengejar dan membunuh Adipati Wirasaba yang sedang dalam perjalanan pulang dari Kesultanan Pajang. Dalam kondisi masih murka, Kanjeng Sultan bergegas menemui dan menanyakan langsung siapa sesungguhnya putri Adipati Wirasaba tersebut. Dalam suasana mencekam dengan wajah ketakutan dan tubuh gemetar, akhirnya sang putri menjelaskan kepada Kanjeng Sultan bahwa dia sudah pernah menikah dengan anaknya Demang Toyareka, tetapi sudah lama dicerai dan belum pernah terjadi hubungan suami istri di antara mereka. Begitu mendengar pengakuan dan penjelasan sang putri, akhirnya Kanjeng Sultan memerintahkan prajurit kedua untuk mengejar rekan prajuritnya supaya mencegah dan membatalkan rencana pembunuhan terhadap Adipati Wirasaba. Di tempat lain, ketika Adipati Wirasaba sedang beristirahat sambil menikmati bekal makan siang di perjalanan, tiba-tiba datang prajurit Pajang yang pertama. Dan tak lama kemudian datanglah prajurit Pajang kedua yang diperintahkan untuk membatalkan rencana pembunuhan terhadap Adipati Wirasaba. Dengan cepat prajurit kedua memberikan kode atau isyarat supaya jangan membunuh Adipati Wirasaba. Akan tetapi terjadi salah persepsi dan salah paham. Akhirnya prajurit itu secepat kilat langsung menusukkan kerisnya ke lambung Adipati Wirasaba. Namun sebelum ajal menjemputnya, Kanjeng Adipati masih sempat mengucapkan kalimat berupa pesan sebagai wasiat terakhirnya. Wahai saudaraku semua, rakyat Kadipaten
Wirasabah, janganlah kalian makan daging angsa. Jangan pula kalian membangun rumah balai malang. Dan harus kalian ingat-ingat, jangan kalian naik kuda daung. Dan satu lagi untuk kalian semua, jangan sekali-kali bepergian pada hari Sabtu Pahing. Setelah Kanjeng Adipati selesai mengucapkan 4 larangan itu, akhirnya beliau menghembuskan nafasnya dengan tenang. Dengan tewasnya Adipati Wirasabah membuat kedua prajurit utusan Kanjeng Sultan saling menyalahkan atas kelalaian mereka berdua. Sejak peristiwa terbunuhnya Adipati Wirasabah itulah, maka 4 larangan yang diwasiatkan sang Adipati hingga kini masih berlaku bagi masyarakat Banyumas. Karena 4 larangan tersebut dianggap sebagai penyebab utama terbunuhnya Adipati Wirasabah.